CGV mulai tanggal 11 Oktober, hari Rabu. Aku sekalian panggil juga buat pembicara lainnya, yaitu Mas Willy Priyoko yang memiliki kucing bernama Lilo. Sayangnya Lilonya lagi me time ya tadi ya. Jadi kalau nanti bisa ditanya di mana kucing Om WP, ada di IG-nya ya. Iya. Silakan Mas. Lalu ada juga Mbak Didi Almeida, animal communicator kita yang juga membuat buku. Nanti bukunya ada Leo. Serta Mbak Karisma Rizky nanti. Masih salat. Oke, berarti masih bertiga dulu aja untuk sejauh ini ya. Selamat siang semua. Wah, banyak juga yang nonton. Selamat datang di 100% Manusia Film Festival. Festivalnya 100% manusia, tapi tadi filmnya nggak 100% manusia ya. Semoga tadi Cats Life tadi tidak hanya menghibur, tapi juga mempunyai pesan dan makna yang cukup berarti. Maka siang ini kami menghadirkan pembicara yang 100% manusia semuanya. Aku ada Lilo di sini dan akan sedikit mengupas Cats Life, di mana direkturnya banyak menginterpretasikan sisi pandang nyaru dari kucing di film ini. Dari film tadi, dinamika antara Ru sama Clemens akan menjadi topik pembicaraan kita hari ini, yaitu Cats and Humans Healing Connection. Apa sih maksudnya itu ya? Nah, bersama saya ada Willy Priyoko yang beken dengan panggilan Om WP lewat YouTube channelnya, IG dan TikToknya di Kucing Om WP. Sebenarnya selebnya sih yang kucingnya. di sini cuma diutus sama si bos. Kemudian di Almeida, animal communicator, dia praktek di klinik Leo and Pets, dan mungkin bisa memberikan insight dari sisi pandang hewannya. Sementara Kiki lagi sholat ya. Dia adalah dosen psikologi dari Universitas Mercubuana yang bisa memberikan pandangan dari sisi psikologis tentang dinamika antara Clemens dan Ru. Nah, untuk pertama-tama dari sumber hari ini yang mungkin sedikit unik adalah animal communicator ya. Didi mungkin bisa menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih animal communicator itu, gimana cara komunikasi gitu loh. Terima kasih Mbak Nora. Animal communicator itu apa sih? Yang kemarin ribut-ribut di Twitter. Jadi aku adalah jembatan antara manusia dengan hewannya gitu. Secara simpelnya sih seperti itu. Kalau di klinik aku menyebut diri dengan animal companion advisor. Kenapa animal companion? Karena kita tidak mau menyebutkan bahwa ada hewan dan ada ownernya gitu. Jadi aku bilangnya sih companion aja. Kita kebetulan di dunia ini saat ini sedang mendapat kesempatan untuk menemani hewan ini di kehidupannya mereka saat ini. Jadi aku adalah advisor di mana ada orang-orang yang membutuhkan advice mungkin dari aku tentang hewannya. Kenapa di klinik? Biasanya kita memang saat melihat satu penyakit itu bisa dilihat secara holistik, nggak cuman secara medis aja gitu. Kayak contohnya misalnya salah satu penyakit bisa disebabkan oleh stres, bisa disebabkan oleh virus dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya pengobatan secara medis berjalan tapi ada support lain yang dia butuhkan dari hewan ini, maka dokter hewannya akan merujuk ke aku. Dan sebaliknya, saat aku merasa ini kucing ada masalah behavior, tapi sebenarnya pencetus masalah behavior ini adalah masalah medisnya, ya tetap akan aku refer juga ke dokternya. Gitu sih kira-kira Mbak Nora. Terus mungkin bisa karena saya juga belum pernah ya nyobain. Yang pernah Mas Willy. Mungkin nanti Mas Willy bisa cerita, tapi gimana sih cara komunikasi dengan mereka? Apakah maksudnya apakah dalam bentuk visual, apakah dalam bentuk
dengar kata-kata dari mereka gitu, gimana? Oke, jadi flashback sedikit, aku mendapatkan jadi kemampuan ini bukanlah sesuatu kemampuan yang magic ya, jadi memang bisa dipelajari. Kebetulan aku belajarnya dari Linking Awareness Journey, yang mana foundernya namanya Lucia Jacobs, bisa dilihat di linkingawareness.com. Beliau membuat framework bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, jadi nggak terbatas hewan aja. Jadi di kelas itu prakteknya ke hewan, ke tumbuhan, dengan seisi alam semesta itu bisa, karena kita punya bahasa universal yang di sini disebutnya adalah intercellular communication atau nonverbal communication. Secara simpelnya, nonverbal communication ini sudah terjadi ketika ibu mengandung anaknya gitu, terjadi komunikasi antara ibu dengan anaknya. Makanya kalau misalnya lagi hamil, dibilangin kan ibunya kalau bisa jangan stres, karena di janinnya itu bisa merasakan stres ibunya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kemampuan komunikasi nonverbal ini sudah kita miliki, cuman emang nggak terlalu banyak terpakai aja, jadi terlupakan. Nah, pesannya seperti apa? Di kelas itu memang diajarin untuk melatih kembali bahwa kita bisa menerima pesan secara perpanjangan indera, kita sebutnya subtle sense, yaitu kayak indera pendengaran, penglihatan, semua panca indera, termasuk satu lagi perasaan. Jadi aku bisa menangkap pesan berupa perasaan hewannya atau apa yang pernah dia lihat, seperti itu. Oke, mungkin Willy yang pernah coba nerawang geng gembrot bisa diceritakan gimana kalau kucing-kucing seleb itu gimana sih dalamnya? Iya, dulu tuh kita pernah bikin konten bareng ya sekitar tahun 2019. Dulu tuh kucing saya tuh kalau nggak salah cuma ada 3, ada Pito, Molo waktu itu masih ada, terus sama Leon. Ngobrol-ngobrol sama Didi tuh saya sempat nanya, coba ajak ngobrol, jadi pesannya mereka tuh sebetulnya apa. Waktu itu sih ingat saya, Didi sempat bilang adalah bahwa mereka tuh happy banget di sini, bisa main-main, energinya bagus, cuman udah mulai ngasih tahu bahwa kayaknya jangan nambah personil ya gitu. Iya, saya dengerin, tapi habis itu sekarang kucing saya malah jadi ada 6 gitu. Jadi ya itu yang waktu itu kita pernah lakukan gitu ya. Cuma dari pengalaman saya, menurut saya sebetulnya communicator terbaik untuk kucing kita di rumah itu sebenarnya adalah kita sendiri. Jadi memang kalau di klinik atau mungkin ada memerlukan bantuan, tentu jasa animal companion service dibutuhkan seperti Didi gitu ya. Tapi kalau buat saya, kalau kita punya keterikatan emosional yang kuat sama kucing kita, sebetulnya itu kita bisa ngebaca kebutuhannya mereka, apa-apa yang mereka komunikasikan sendiri ke kita gitu ya. Jadi saya nggak bisa, terus terang saya nggak punya skill untuk mengasah, untuk ngobrol sama kucing lain gitu seperti Didi. Tapi kalau buat kucing saya di rumah tuh saya tahu persis apa kegelisahannya Pito, apa kegembiraannya Lilo tuh sebetulnya saya bisa ngerasain gitu. Tapi untuk beberapa kasus memang kadang-kadang kita membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi kalau di rumah saya tuh sekarang yang paling kerasa adalah ada drama dari 6 kucing ini. Ada beberapa kucing yang ternyata nggak bisa get along together. Animal communicator tuh bisa membantu saya, tapi sebetulnya jawaban yang diberikan oleh Didi itu sebetulnya udah tahu saya gitu ya. Jadi iya bener Di, emang kayak begini nih ceritanya gitu sih. Nur, kalau pengalaman aku sebagai orang yang pernah dibantu sama Didi untuk tahu sebetulnya kucingku iya pengalamannya kayak apa gitu. Oke, ya sama sih sebenarnya saya perlu kayaknya di rumah tuh banyak banget kucing kayaknya, dan mereka tuh sering banyak drama gitu. Sebenarnya apa kita udah tahu, tapi mungkin kalau ada MCOM tuh bisa lebih ada pembenaran gitu. Terus tadi di film yang tadi banyak ada adegan di mana dari sisi pandangnya Ru, dia melihat kegiatan sehari-hari keluarga ini sampai terakhir
ayahnya Clem harus pindah tinggal ke rumah lain, dan Ru sepertinya berusaha menghibur Clem. Jadi pernah nggak ketemu kasus di mana hewan peliharaan tuh curcol tentang dinamika keluarganya? Oh, oke. Ini menarik sih. Menariknya adalah hewan itu memperhatikan kita tanpa kita mungkin sadari, atau kayak biasanya kita pikir, oh ini kucing-kucing kita kayak kerjaannya cuma makan sama tidur doang nih. Padahal sebenarnya mereka sangat memperhatikan kita, mereka sebenarnya sangat care sama kita gitu. Salah satu yang pernah aku alamin, yang pernah konsultasi sama aku adalah, ini ceritanya agak mirip sih sama Ro dan keluarga Clem ini. Jadi ada pasangan, mama papanya ini memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya mereka punya anjing, dan anjingnya itu konsultasi sama aku karena masalah medis. Tanpa klien ini ngasih tahu ke aku bahwa ada isu nih di rumah tangga mereka gitu. Kebetulan yang datang ke aku adalah si mamanya. Terus aku bilang ke mamanya gini, kok aku merasa anjing ini memberikan aku image ring, wedding ring. Aku tidak tahu apa maksudnya. Jadi aku cuman tugas kita cuma membawa si pesan ini ke permukaan gitu. Mungkin sebenarnya pesannya udah ditangkap sama si owner seperti yang Om Wepe bilang gitu. Jadi aku bilang kekhawatiran terbesar anjing ini yang membuat dia jadi over grooming, jadi garuk-garuk, adalah dia anxious karena dia melihat sesuatu yang berhubungan dengan wedding ring. Aku bilang gitu. Terus di situ mamanya nangis karena mereka memang orang tuanya memutuskan untuk berpisah, tapi mereka sangat menjaga jangan sampai anjingnya tahu gitu, karena mereka seperti kayak anaknya jangan sampai anaknya tahu nih orang tuanya mau cerai gitu. Tapi memang 3 hari sebelum konsultasi sama aku, kebetulan mamanya memutuskan akan melepas wedding ringnya di 3 hari sebelumnya itu. Terus aku bilang kekhawatiran terbesar anak ini adalah kalian berpisah, aku bilang gitu. Dan setelah itu pengobatan medis anjing ini terus berjalan untuk mengurangi gatal-gatalnya. Masih konsultasi sama aku beberapa kali, dan aku juga merefer untuk mamanya pergi ke psikolog, dan ternyata mereka memutuskan untuk melakukan konsultasi bersama mama papanya. Setahun kemudian mereka rujuk. Jadi ya alhamdulillah happy ending. Akhirnya pasangan ini rujuk karena mempertimbangkan anjingnya awalnya. Gitu. Biasa. Jadi nggak cuma buat anak aja ya. Oke, jadi sebenarnya hewan-hewan peliharaan kita itu sangat Sangat sensitif terhadap keluarganya dan lingkungannya dia ya. Oke, jadi di salah satu wawancara dengan direktur film ini, dia cerita salah satu temannya seorang psikolog, terus dia ngasih nasihat kalau mau cerai anaknya dikasih hewan ya gitu. Nah ini sebagai psikolog, dari pengalaman Kiki, bagaimana pengaruh hewan peliharaan terhadap perkembangan mental seorang anak, terutama untuk anak-anak seperti dalam film ini dengan Clem ya gitu ya, yang keluarganya sedang mengalami tantangan. Oke, terima kasih Mbak Nora. Jadi tentang perceraian itu kan di dalam film ini dijelaskan bahwa Clem itu sudah berusia menginjak remaja ya, menginjak remaja awal, kemudian proses menuju perceraian di dalam sebuah keluarga itu juga nggak serta-merta tiba-tiba gitu kan, ada proses pertengkaran sebelumnya. Nah mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya kenapa kok tiba-tiba ada psikolog di sini bicara tentang kucing dan juga keluarga dan juga perkembangan mental anak gitu. Nah sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang Didi sampaikan, bahwa anak dalam sebuah keluarga juga memiliki apa ya, dia bisa merasakan keadaan di dalam rumah walaupun dia tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan, karena perasaannya itu belum dia bisa ungkapkan ini perasaan apa gitu, dia belum bisa mendefinisikan perasaan yang bingung, apalagi ditunjang dengan usia remaja itu di mana dia masih mencari jati diri, kemudian perasaan yang bergejolak juga di dalam dirinya, ditambah dengan keadaan keluarganya Clem yang ayah dan ibunya sering beradu pendapat gitu ya, dan juga
Clem juga merasa tidak didengarkan oleh ayah ibunya gitu. Nah, mungkin perkataan dari director dari film ini bahwa sebelum orang tua berpisah itu diberi peliharaan dulu, baik itu kucing maupun anjing. Tapi pesan yang di sini disampaikan adalah bahwa dalam proses perceraian orang tua itu seorang anak memerlukan dukungan atau support secara emosional, dan support secara emosional itu boleh diberikan, bisa diberikan oleh keluarga terdekat, kemudian teman, juga support dari guru, bahwa memang di keluarganya itu sedang ada masalah. Dan yang terdekat dalam film ini diceritakan si Clem memiliki dukungan emosional dari kucingnya, di mana kucingnya itu sering diajak bicara ketika dia kesepian karena orang tuanya tidak pernah mendengarkan dia, kemudian diajak main juga. Nah, itu menjadi saluran emosional Clem dalam dirinya yang bergejolak itu agar bisa terfasilitasi gitu oleh hadirnya Rue gitu. Jadi kalau dibilang sebelum cerai disuruh cari kucing dulu gitu, ya sebenarnya lebih ke berikanlah dukungan support emosional dulu kepada anak gitu ya. Dimana proses itu membutuhkan komunikasi dengan anak, apa yang nanti akan dihadapi oleh anak, kemudian perubahan apa yang mungkin akan dialami oleh anak ketika terjadinya perpisahan, dan setelah perpisahan itu perubahan-perubahan itu yang perlu dibicarakan dengan anak. Bukannya seperti yang ayah ibunya Clem tiba-tiba bilang bahwa kita akan berpisah dan tidak ada kayak misalnya pemberitahuan nanti Clem akan kemana gitu. Nah, itu harus dibicarakan dengan anak juga, bahwa memang iya ayah dan ibu berpisah, tapi kasih sayang ayah dan kasih sayang ibu kepada Clem itu tidak berubah gitu. Itu yang perlu harus dipastikan kepada anak agar tidak punya kekhawatiran terhadap dirinya nanti gitu. Yang dipersiapkan itu sih Mbak Nora gitu ya. Ya, mungkin makasih Mbak Kiki. Mungkin juga ada perbedaan culture ya. Ya, di betul. Indonesia ini kan Ya. kita erat dengan keluarga besar misalnya gitu, Ya. banyak support sistemnya. Ya. Sekarang mungkin kalau di negara barat cuma ada kucing, Ya, anjingnya gitu. ya bisa. Jadi bisa. itu bisa jadi kenapa statement dari si director itu seperti itu gitu ya. Ya, yang termudah yang ditemui di Paris mungkin itu ya. Ya, dan si Runya juga sepertinya sangat sensitif gitu sama keadaan Clem yang kayaknya sedih gitu. Mungkin dia human communicator kali ya. Terus kalau menurut Kiki ya sebagai psikolog, untuk seorang anak mempunyai hewan peliharaan, kan banyak tuh anak kecil yang aku pengen anjing atau aku pengen kucing gitu. Idealnya umur berapa sih? Maksudnya dari pasti ada beberapa sisi pandang gitu ya, bisa diterangin sedikit kali. Oke, kalau bicara tentang umur ideal itu di mana anak itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, bekerja sama, semuda 2 tahun mungkin sudah bisa diajak untuk mengajarkan. Apalagi kalau keluarganya sudah punya peliharaan sebelum anak ini lahir ya Mbak, itu lebih mudah mengajarkan anak ini untuk bisa sharing, berbagi, dan juga mengajarkan tanggung jawab kepada hewan peliharaannya. Tapi ketika nggak ada hewan sebelumnya kemudian mau mengadop hewan peliharaan, perlu dipastikan dulu bahwa ada bukan seperti kontrak tertulis gitu ya, enggak, tapi lebih kepada perjanjian bahwa anaknya bisa nggak merawat, apa aja yang harus dilakukan anaknya, kemudian diberi tanggung jawab apakah anaknya nanti akan memberi makan, merawatnya itu seperti apa, makanannya bagaimana, terus toiletnya bagaimana, toilet trainingnya bagaimana gitu, toilet training untuk hewannya ya. Jadi semudah anak bisa diajak berkomunikasi dan juga bekerja sama itu bisa diajarkan untuk memelihara hewan. Tapi yang terpenting juga ada
persetujuan dari anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Jadi jangan sampai anaknya mau hewan, ibunya juga suka mau hewan, juga sama-sama suka gitu ya. Tapi ternyata ayah atau adiknya nggak setuju kalau ada hewan peliharaan itu juga. Jadi satu keluarga harus kompak dulu nih. Kita mau pelihara hewan, jadi satu keluarga bisa saling mendukung, mensupport untuk menjaga hewan peliharaan ini, karena kan tanggung jawabnya seumur hidup ya, jadi nggak bisa dibebankan hanya pada anak saja gitu. Jadi satu keluarga harus kompak dulu gitu, Mbak. Terima kasih, dan mungkin juga untuk orang tuanya juga harus siap ya. Anak kecil, saya punya anak waktu umur 9-10 tahun rajin rescue, pulang-pulang bawa anak kucing berapa kali itu. Terus sekarang udah umur 14 tahun sudahlah. jadi kerjaan emaknya. Jadi orang tuanya juga harus siap kalau mau memberikan hewan peliharaan kepada anaknya. Bicarakan tentang anak-anak kecil, kadang-kadang kan suka kasar ya, kurang hati-hati gitu dengan binatang, dan kadang-kadang sepertinya hewan tersebut memaklumi kelakuan anak yang sedikit kasar. Didi apa bener mereka tuh bisa ngerti ya kalau sama anak-anak tuh kayaknya mereka ngalah gitu, lebih pengertian gitu ya. Jadi karena bahasa yang berlaku di antara hewan dan anak ini adalah bahasa universal, bahasa nonverbal, hewan ini mengerti bahwa si anak mungkin tidak memiliki niat jahat gitu. Jadi di uak-uak kita kadang ngelihat kucing yang diuak-uak sama anak kecil, kok kucingnya bisa diam aja, tapi giliran sama orang lain kok kucingnya galak banget gitu. Mungkin karena niatnya beda. Si Owi ya kalau nggak salah ya, nenek Owi di Medan itu kan setelah owner punya anak, ternyata sama anaknya sangat halus, sangat lembut gitu. Banyak kucing yang seperti itu. Padahal kalau di itu dia suka dicakar-cakar sama si orang tuanya malah jadi lebih galak gitu. Karena anak biasanya memiliki hati yang lebih tulus, yang nggak punya niat aneh-aneh gitu. Jadi yang dibaca oleh hewan peliharaannya adalah itu niat orangnya gitu. Walaupun memang nggak memungkiri mereka punya insting, punya defensif yang mungkin ya sebagai orang tua bijak-bijaknya aja memberikan pengertian ke anaknya yang mana yang boleh, yang mana yang tidak gitu. Jangan sampai kayak narik buntut atau apa gitu sih. Oke. Dulu saya juga berpengalaman, saya punya anjing Golden Retriever yang saya ikutkan ke program pet therapy. Jadi program pet therapy kebetulan waktu itu di Singapura, dan kita bawa dia untuk pergi ke rumah sakit, ke panti asuhan, itu untuk main sama orang-orang yang sedang sakit atau sama anak-anak panti asuhan ini. Dan apalagi di panti asuhan, wah rusuh banget kan anak-anak gitu. Tapi si anjing ini kayaknya oke-oke aja gitu, dia nggak stres gitu. Jadi memang mereka emang ada bahasa universal. Ada bahasa universalnya. Oke. Terus ngomongin tentang hewan yang stres nih, Willy sebagai pemilik 6 kucing tinggal di dalam apartemen. Iya. bukannya bikin tenang, malah bikin stres buat lu nya nggak, Will? Enggak sih kalau stres. Justru kalau buat gue nya sih itu kayak obat stres ya. Tapi memang punya 6 kucing itu kita kayak berinteraksi dengan 6 karakter yang beda-beda gitu ya. Saya tuh punya 6 kucing, 3 jantan, 3 betina. Dan karena mereka semua saya urus sendiri di ruangan yang gak terlalu besar, saya tuh bisa ngerasain kegelisahannya mereka gitu. Dan kadang-kadang bukan cuma masalah karakter ya, tapi ada kucing saya yang tiba-tiba sekarang stres karena menurut saya ada trauma ketika dia ngalamin pengobatan operasi. Jadi karakternya tiba-tiba berubah gitu. Jadi iya kayak begitu sih. Jadi kucing tuh selama ini kan kita ngerasa kalau kucing itu berbeda sama anjing ya. Anjing tuh bisa ngerasain apa yang bisa mirroring sama emosi kita gitu. Tapi kalau kitanya sensitif, saya merasa justru ya kucing sama anjing tuh sama-sama aja sebetulnya. Mereka punya kegelisahan, mereka punya emosi yang naik turun. Saya tuh sebetulnya pengen menggarisbawahi pengalaman saya nonton film A Cat's Life. Saya nggak tahu Anda kayak gitu atau enggak, tapi saya tuh sempat lama mencerna kenapa ini tiba-tiba arah ceritanya ini dari cerita tentang hubungan emosional anak sama kucing ke efek
perpisahan orang tuanya. Ini saya nggak tahu ya Anda ngerasain atau enggak, tapi saya berhubungan sama komentarnya Mbak Kiki tadi bahwa kayaknya kalau menurut saya apa yang bikin Clemens-nya itu gelisah adalah satu-satunya pertikaian yang diingat sama dia antara orang tuanya itu adalah ketidaksepakatan ketika mau adopsi Ru pertama kali gitu. Jadi kayaknya menurut saya yang saya tangkap ya, jadi dia ngerasa gelisah sama perpisahan ini adalah karena dia ngerasa bersalah gitu. Bahwa Ru itu datang ke keluarga ini, dia yang minta, dan pada saat pertama kali kan kita sebenarnya nggak pernah melihat mereka berantem sebetulnya orang tuanya. Tapi yang saya tangkap adalah ini kayaknya tuh anak kecil ini ngerasa kok gara-gara Ru, karena pada saat mereka pertama kali mau adopt itu kan terjadi kelihatan yang bapaknya memperbolehkan, ibunya bilang enggak gitu kan. Kayaknya yang saya rasain mungkin ini yang membuat Clemens-nya tuh kayak ngerasa oh sumber dari segalanya tuh adalah ini, makanya dia kayak nggak ngerasa ini interpretasi saya sebetulnya ya gitu. Dalam dalam. Iya kan, bener kan? Karena kayaknya kita nggak pernah melihat ada pertikaian di antara bapak ibunya, kecuali ada satu adegan yang bilang waktu itu Nur ya, Clay sempat bilang kalau tumben nih malam ini nggak ada yang berantem gitu, cuman itu aja. Jadi iya, yang dibilang sama Kiki tadi adalah bahwa memang harus ada kompaknya kita semua gitu ya, nggak bisa memaksakan untuk ngerawat semua binatang yang di depan mata kita membutuhkan sesuatu kalau sebetulnya kita nggak bisa secara total sebagai keluarga, sebagai unit keluarga yang utuh untuk berkomitmen sama-sama untuk ngasih rumah untuk binatang yang kita rescue gitu. Oke, even binatang yang mau diajak ngobrol sama Mkom aja juga ada yang nggak mau gitu ya, sama juga ya. Gitu. Oke, jadi mungkin kita buka ya untuk pertanyaan, kalau ada yang bertanya dari silakan. Mic-nya mau pakai mic ini Kak, yang ini Kak. Halo semuanya, halo kakak Willy, Kak Didi dan Kak Kiki, juga Kak Nora. Sebelumnya aku pengen nanya sih ke Kak Didi, sebenarnya kan untuk animal communicator sendiri itu salah satu hal yang baru di dunia. Untuk aku sendiri sih ya, ini baru aku tahu lah baru-baru ini, beberapa tahun ini. Dan juga aku juga sering banget ngeliat kalau misalnya animal communicator sendiri tuh ada yang dipalsukan gitu. Karena aku melihat beberapa kasus lah. Jadi kan muncul rasa skeptis ya dalam diri kita sendiri bahwa kayak oh animal communicator banyak nih yang cuma mengulang kata-kata orang yang punya, maksudnya minimal kayak majikannya sang kucing atau sang anjing gitu loh. Misalnya kayak ada masalah apa, cuma diulang aja sama animal communicatornya. Nah, aku sih sebenarnya pengen nanya, kalau dari Kak Didi sendiri, perasaannya gimana sih gitu loh? Karena kan Kak Didi belajar sebagai orang profesional dan sudah pernah belajar dan punya ilmunya. Melihat orang-orang yang istilahnya mencari pundi-pundi uang dari apa yang Kak Didi sudah pelajari dan Kak Didi kayak kulik lah seperti itu. Dan juga aku juga pengen nanya beberapa tips, kira-kira gimana sih menemukan animal communicator yang benar-benar mempunyai ilmunya gitu. Terima kasih banyak Kak Didi. Oke. Yang mana dulu? Ini Mbak siapa? Sorry tadi namanya? Tiara. Oh Mbak Tiara. Oke, thank you banget Mbak Tiara. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau perasaannya, well dimanapun setiap profesi apapun pasti akan ada plus minusnya gitu. Jadi aku sih tetap berpegang teguh pada apa yang aku jalani. Tapi memang sebenarnya yang aku lakukan ini seperti kata Om WP, bukan serta-merta menerjemahkan dari yang benar-benar kertas kosong. Tapi sebenarnya aku mengangkat ke permukaan apa yang sudah dirasakan oleh si humannya ini. Sebenarnya aku biasanya di setiap sesi juga aku
kasih tips-tips gimana kamu bisa langsung berkomunikasi dengan lebih baik dengan atau mempererat bondingnya gitu, karena yang menentukan nasib hewannya ini adalah apa yang dilakukan humannya berikutnya gitu, bukan dari satu sesi aja gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu seperti yang aku bilang tadi sudah ada dari dalam diri kita, jadi sebenarnya semua bisa, tapi mungkin ada kondisi-kondisi seperti orang yang mungkin denial atau lagi ada krisis hingga pesannya tidak tersampaikan. Jadi sebenarnya ya tugas aku adalah mengangkat ke atas pesan yang sudah ada itu, jadi nggak serta-merta dari nol gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang mengulang, ya memang mengangkat dari si pesan yang sudah ada itu, yang sudah diterima sebenarnya dari si humannya. Terus ya perasaannya sih biasa aja. Kalau misalnya ada, setiap orang punya cara yang beda-beda, mungkin kayak waktu aku di kelas, Lucia juga cerita bahwa di Kanada itu ada 80 metode animal communication yang berbeda yang diajarkan di sana gitu. Jadi setiap orang bisa punya cara yang berbeda, setiap orang punya perasaan yang berbeda. Gimana cara menemukannya? Kalau aku percaya sama jodoh-jodohan, karena aku juga percaya semua yang dipertemukan sama aku itu ada jodohnya, ada jalannya gitu. Semua klien-klien aku pada akhirnya jadi teman, pada akhirnya kita punya hubungan yang more than just a client. Dan itu kenapa bisa seperti itu, karena aku percaya mereka mengikuti intuisinya. Dan mungkin aku percaya juga hewannya mungkin udah teriak-teriak nih, aduh tolongin dong, ini nggak ngerti-ngerti nih, kasih tahu dong gitu. Jadi ya biarkan aja semesta dan Tuhan yang menunjukkan siapa yang paling benar. Jadi kalau misalnya merasa kok aku ketemu animal communicator yang nggak bener nih, ya nggak apa-apa, mungkin memang itu prosesnya. Mungkin setelah itu ketemu dengan yang lebih baik atau lebih cocok gitu. Sebenarnya nggak ada satupun yang lebih baik dari yang lainnya ya menurut aku, tapi mungkin cocok-cocokan aja sih gitu. Ya bener ya, kayaknya sama kayak human therapist juga gitu ya, cocok-cocokan gitu. Tadi pertanyaan berikutnya siapa ya? Soal pets kan ya balik lagi, usia binatang kan lebih singkat daripada manusia ya. Nah itu bagaimana cara kalau punya dalam satu keluarga misalnya masih punya anak yang kecil, bagaimana cara ngasih taunya kalau memang ini our family pets itu harus di put down atau memang usianya ya udah sampai situ aja, gitu aja sih. Jadi secara psikologi mungkin. Oke. Baik, dengan Pak siapa? Stefanus. Oke. Jadi memang proses kita sebagai orang dewasa sudah tahu bahwa usia hewan itu nggak akan lebih lama daripada usia manusia pada umumnya gitu ya. Dan mungkin ada kemungkinan besar bahwa kita akan kehilangan pet itu selama hidup kita gitu. Dan anak-anak menurut saya ketika proses itu terjadi, itu adalah momen istimewa di mana kita bisa mengenalkan tentang ini adalah proses siklus kehidupan. Kita bisa mengenalkan tentang proses grieving atau berduka, gimana caranya kita menghadapi kedukaan itu. Apalagi kalau hewan peliharaannya sudah sakit lama. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita bahwa kita nggak akan hidup lebih lama, hewan itu akan meninggal gitu ya. Itu adalah momen yang istimewa memang untuk kita mengenalkan ke anak tentang proses meninggal, dan bahwa hewan itu tetap ada di hati kita walaupun tidak bersama kita lagi gitu. Jadi memang itu bisa jadi tempat berdiskusi juga tentang perasaan dia gimana, kekhawatirannya dia gimana. Itu juga jadi momen penting buat kita bonding dengan anak tentang perasaan dia. Jadi menurut saya malah jangan ditutup-tutupi dari anak, bahwa kita clear aja di depan bahwa ya memang usia hewan sudah segitu usianya, dan memang dia sakit dan akan lebih tersiksa atau menyiksa jika dibiarkan lebih lama gitu ya. Saya belum tahu tentang proses euthanasia kalau di Indonesia seperti apa. Jadi bahwa
biasanya hewan meninggal secara alami gitu ya, malah itu jadi bisa momen yang penting Pak gitu. Jadi jangan ditutupi dari anak, malah kita jadikan itu momen untuk membuka komunikasi dan diskusi dengan anak tentang apa yang mungkin akan terjadi dan kekhawatirannya seperti apa gitu. Ya, mungkin Makasih ya. Jadi saya juga bisa share sedikit tentang anjing saya. Waktu itu dia meninggal saat anak saya umur 5 tahun. Dan maaf ya, waktu itu saya euthanasia karena udah nggak rela ngelihat dia sakit gitu. Dan si anak ini, dan memang betul itu jadi momen yang sangat baik untuk memberi pelajaran tentang proses kehidupan. Waktu saat dikubur, kita kubur dia bersama, si anak masih nggak apa-apa gitu. Terus pas udah ditutup, anaknya nanya, besok bisa dibuka lagi nggak? Nggak bisa Dex, udah dia akan di situ terus gitu. Kita nggak akan bisa ketemu dia lagi gitu. Terus dia nangis di situ. Baru ngerti bahwa oh ya udah, ini udah nggak ketemu lagi gitu. Dan untuk beberapa hari kemudian kita berdua tuh pagi-pagi nongkrongnya di dekat kuburannya situ gitu. Kayaknya dia itu prosesnya dia gitu untuk let go. Tapi memang sesudah itu ya udah nggak apa-apa, dia akhirnya bisa menerima dan mengerti bahwa itu proses kehidupan. Jadi buat saya itu valuable banget sih. iya. Mungkin aku nambahin sekaligus nanya, kalau misalnya anak kecil berarti kan kita tahu ada the stage of grieving ya, kalau di orang dewasa. Itu di anak kecil anak-anak apakah juga berlangsung seperti itu, dan mungkin gimana cara mendampinginya? Jadi stage of grieving kan pertama ada denial, terus anger, kemudian dia ada bargaining. Jadi di anak-anak nggak serumit itu sih, karena dia itu taunya ada atau nggak ada. Jadi sesimpel itu. Mungkin anak-anak yang masih dalam taraf pemikiran yang konkret, dia tahu bahwa hewannya itu udah nggak ada lagi. Jadi itu yang membuat dia sedih, banyak sedihnya di situ karena dia merasa kehilangan. Tapi apakah dia akan anger, marah, atau bargaining atau denial? Di taraf itu denial tuh belum ada, Mbak Didi. Jadi lebih pada kehilangan hewan yang biasanya bersama-sama dia nggak ada lagi. Kayak semisal dia kehilangan sebuah mainan gitu, mainan yang biasanya dia mainkan nggak ada lagi, hilang nggak tahu kemana. Dia sedih pada awalnya dan akan kehilangan pasti. Dan juga apalagi hewan yang biasa dia ajak interaksi ya, jadi kesedihan itu pasti ada. Tapi apakah dia denial, dia akan membuat objek lain yang bisa menjadi saluran untuk melampiaskan kesedihannya gitu. Jadi bisa kita lihat dari perilakunya juga Mbak Didi, apakah anak ini ada perubahan perilaku kah setelah meninggalnya hewan ini. Nah itu perlu dikomunikasikan juga. Orang tua perlu bisa melihat perubahan perilaku. Mungkin kalau di anaknya Mbak Nora, apakah ada perubahan perilaku Mbak? Nggak ada sih, cuma ya beberapa hari itu kita kayak bersedih-sedihan gitu di dekat kuburannya dia, tapi sesudah itu kita bisa let go ya. Jadi untuk anak-anak, karena belum ada kecemasan terhadap masa depan, karena ya apa yang dihadapi anak-anak itu yang dihadapi saat ini. Anak-anak itu adalah seorang yang sangat mindfulness sekali, nggak ada kecemasan akan masa depan kayak kita, karena kita sudah punya pengalaman kan, besok mau ngapain, kita punya rencana gini-gini. Tapi kalau anak, apa yang dihadapi saat itu, ya itu yang akan dihadapi oleh dia. Nah, itu membuat dia lebih mudah untuk menerima keadaan yang ada gitu. Dia, anak-anak itu adalah guru mindfulness kita yang terbaik lah gitu, nggak terlalu banyak overthinking gitu ya. Baik, makasih. Apa kita ada waktu lagi untuk pertanyaan? Satu lagi? Dua lagi? Oh, satu lagi, silakan pilih dari panitia yang mana yang dikasih. Terima kasih. Saya kebetulan hanya ingin
mengatakan bahwa sharing sekaligus saya punya 5 kucing dalam, 2 kucing di courtyard, dan 3 kucing luar. Jadi kan kucing itu punya teritori, jadi kalau Mas ini punya 6 kucing di dalam satu apartemen, saya agak sulit membayangkan. Itu hanya hebat sekali. Tapi gini, saya cuma mau mengatakan bahwa yang dikatakan director film ini sebetulnya betul. Satu contoh dalam keluarga, kebetulan ada yang mau meninggal suaminya karena gagal ginjal dan masih muda ya. Itu mempersiapkan istrinya dengan mengadopsi anjing. Dan itu dipersiapkan, justru istrinya kan udah tahu akan meninggal, dan itu satu terapi yang sangat bagus yang kami lihat. Resilience atau ini istrinya tuh luar biasa, anaknya masih kecil ya, jadi teman istrinya, pengganti suaminya itu adalah anjingnya. Jadi saya sedikit mengkoreksi bahwa menurut saya itu betul. Terima kasih sekali Dan saya praktisi kesehatan, dan jadi bagi teman-teman semua adalah sangat indah sekali kalau di tiap rumah itu ada hewan, karena tadi seperti Mbak Didi bilang, hubungan hewan dan manusia itu dan tanaman ya nanti ada, itu luar biasa. Jadi mungkin kalau mau menjadi dunia yang lebih baik nantinya, peliharalah hewan atau tanaman di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada waktu lagi atau sudah selesai? Sudah selesai, maaf ya. Kita di luar aja nanti ketemunya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan Mbak Putri. Terima kasih Mbak Nora, terima kasih semuanya. Tadi yang sudah bertanya, aku boleh minta ke depan, ibunya juga. Tadi ada mana lagi tadi ya? Mbak yang di depan. Monggo Mas. Kita foto bareng dulu yuk ke depan sekaligus. Ini ada goodie bag dari A Cat's Life juga. Jadi, silakan naik dulu ke atas panggung. Ini ada goodie bag dari film A Cat's Life, yaitu ada bukunya Mbak Didi. Jadi nanti bisa membacakan bukunya sama anak bulnya, Hana dan Leo. Silakan. Kalau belum punya anak bul tetangga juga nggak apa-apa, atau teman, atau pacar, atau musuh juga nggak apa-apa, boleh silakan. Lalu juga ada voucher juga di dalamnya dari Pet Clinic juga, silakan. Ini ke tengah dulu ya. Leo dan Pet. Lalu juga ada produk pembersih Pet Wipes. Aku malah baru tahu ternyata ada Pet Wipes ya. Aku pikir cuma Human Wipes aja, ternyata ada Pet Wipes juga. Bulu-bolu dan juga ada hal-hal lainnya yang menarik di sini nanti. Silakan Mbak Noranya mungkin mau memberikan foto dulu. Kemana? Ini. Agak ke depanan katanya. Agak ke depan sini. Iya, agak ke depanan. Silakan. Terima kasih AWP. Ada satu ya. Terima kasih ya. Kita foto bareng dulu yuk. Nanti habis itu kita foto bareng sama teman-teman ya. Di yang mana? Itu. Oke, kita ke arah kiri ke Mbak yang berbaju biru dengan baju festival. Oke, dengan Masnya juga mau Mas nih foto? Oh, Masnya mau foto sama yang lain? Oke, boleh, silakan. Sekarang kita foto wifi dulu dengan kalian semua ya. Boleh kan ya, rame-rame dari atas panggung? Oke. Iya, oke. Mungkin agak munduran. Ini yang agak harus tangan panjang jadi. Oke, siap. Aduh, 1, 2. Thank you semuanya, terima kasih banyak. Aduh, saya kepingin banget ketemu Lilo nih Om Epe, gimana dong? Besok ya, besok. Bener ya?